Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiro dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video atau mempresentasikan hasil PPT saya dari tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dari dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tamam MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Mari kita bahas penjelasan selanjutnya dengan cara disimak baik-baik. Baik, yang pertama adalah arsitektur komputer berkaitan dengan konsep dan rancangan logis dari sistem komputer. Fokusnya pada bagaimana komputer terlihat oleh programmer, meliputi set instruksi, cara pengelamatan, arsitektur register, mode operasi hingga format data. Dan organisasi komputer berkaitan dengan implementasi fisik dari arsitektur. Fokusnya pada bagian komponen perangkat keras bekerja sama untuk menjalankan instruksi, meliputi rangkaian kontrol, sinyal, memori, bus, dan unit pengelola. Jadi di sini perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer adalah ilmu yang mempelajari atribut-atribut yang bisa dilihat oleh programmer. Ini berhubungan dengan bagaimana suatu sistem komputer diatur dan bagaimana bagian-bagiannya saling terhubung. Dan bagian-bagiannya adalah elemen-elemen yang membentuk tampilan komputer bagi programmer. Mereka tidak perlu tahu bagaimana sirkuit bekerja di balik layar. Mereka hanya perlu tahu isi instruksi apa yang tersedia dan bagaimana menggunakannya untuk memanipulasi data. Di sini yang dinamakan set instruksi adalah kumpulan perintah dasar yang bisa dipahami dan dieksekusi oleh prosesor seperti add atau menambah dan sub untuk mengurangi atau load untuk memuat data. Cara pengelamatan berbagai metode yang digunakan untuk menentukan lokasi data atau instruksi dalam memori. Arsitektur register yaitu struktur dan jumlah register memori kecil berkecepatan tinggi yang tersedia di dalam prosesor untuk menyimpan data sementara. Sedangkan yang dinamakan mode operasi, cara kerjanya prosesor yang berbeda. Misalnya, mode kernel untuk sistem operasi dan mode user untuk aplikasi biasa. Sedangkan organisasi komputer, semua ini adalah komponen fisik dan jalur komunikasi yang menggunakan instruksi dieksekusi. Rangkaian kontrol adalah sirkuit yang mengarahkan semua sinyal dan operasi di dalam prosesor untuk memastikan instruksi dieksekusi dengan benar. Dan bus adalah jalur fisik yang digunakan untuk mengirim data, alamat, dan sinyal kontrol antar komponen seperti antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Sedangkan yang dinamakan memori adalah komponen fisik yang menyimpan data dan instruksi untuk diproses. Sedangkan yang dinamakan unit pengolah atau ALU adalah sirkuit yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Jadi, organisasi adalah perwujudan nyata dari arsitektur. Satu arsitektur yang sama, misalnya x86, dapat diimplementasikan dengan berbagai cara organisasi yang berbeda, menghasilkan chip yang memiliki kinerja dan karakteristik fisik yang berbeda. Misalnya Intel iCore vs AMD Ryzen. Jadi, di sini ini adalah contoh nyata dari sistem keduanya. Yang pertama arsitektur komputer, contoh x86 sampai 64 pada Intel dan AMD. Menentukan set instruksi, register, cara pengelamatan dari sisi programmer. Keduanya tampak sama. Dan contoh yang kedua yaitu organisasi komputer. Contohnya seperti Intel Core i7 vs AMD Ryzen. Cara implementasinya berbeda. Jumlah core, pipeline, chain, clock speed, dan teknologi internal. Dan sekarang kita lanjut untuk konversi bilangan biner. Di sini
konversi bilangan biner. Mari saya akan jelaskan satu persatu. Pembagian untuk konversi bilangan desimal 62 ke dalam bentuk biner. Anda dapat menggunakan metode pembagian berulang dengan angka 2. Seperti ini contohnya ya. Bagi angka desimal dengan 2. Lalu catat sisa pembagiannya. Ulangi proses ini dengan hasil bagi sebelumnya hingga hasil baginya adalah 0. Kemudian tulis sisa-sisa pembagian dari bawah ke atas. Seperti ini prosesnya. Di sini 62. Div ini artinya dibagi. 62 dibagi 2 sama dengan 31. Jadi sisanya 0. Dan yang selanjutnya 31 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 15. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi kan 30 itu kalau 31 dibagi 2 itu kan tetap tidak bisa kan. Jadi 30 dibagi 2 itu 15. Jadi sisanya dari yang 31 itu berarti tinggal 1. Seperti yang di bawah juga. 15 dibagi 2 sama dengan 7. Sisanya berapa? Tetap 1 sisanya. Kemudian 7 dibagi 2, 3. Sisanya tetap 1. Kemudian 3 dibagi 2 berarti 1. Sisanya 1. Jadi bilangan desimal 62 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, dan 0. Jadi di sini mengapa komputer menggunakan sistem biner? Dikarenakan bukan desimal. Karena cara kerja dasarnya didasarkan pada elektronika digital di dalam sirkuit komputer. Semua data dan instruksi diwakili oleh sinyal listrik. Sistem biner hanya memerlukan dua kondisi fisik yang sangat mudah dibedakan dan diimplementasikan. Singkatnya, sistem biner adalah bahasa alami dari komponen elektronik digital. Ini memungkinkan komputer untuk beroperasi dengan cepat, efisien, dan andal. Meskipun manusia menggunakan sistem desimal, komputer secara internal mengonversi semua informasi seperti teks, gambar, suara, dan lain-lainnya menjadi rangkaian 1 dan 0 agar bisa diproses. Kemudian di sini ini kan adalah diagram, contoh diagram sederhana arsitektur. Di sini ada control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan register, ada PC, IR, general purpose, ada bus, dan main memory. Jadi saya akan jelaskan bagaimana alur ini bekerja. Jadi dari gambar alur ini bisa disimpulkan organisasi komputer ini juga dikenal sebagai arsitektur von Neumann atau arsitektur Harvard, tergantung pada detail implementasi busnya. Diagram ini menunjukkan bagaimana komponen-komponen utama dari unit pemrosesan pusat atau CPU dan memori utama bekerja sama untuk memproses data. Jadi di sini control unit yang bagian ini fungsinya adalah bertindak sebagai otak yang mengendalikan semua operasi. Unit ini menerjemahkan instruksi yang diambil dari memori menjadi sinyal kontrol yang mengaktifkan komponen lain. Jadi, alurnya adalah menerima instruksi dari register atau khususnya IR dan mengirimkan sinyal kontrol ke ALU ke ini. Kemudian register dan bus mengarahkan aliran data. Jadi, kemudian mari kita bahas yang ALU ini. Jadi, ALU ini, arithmetic logic unit ini, fungsinya adalah melakukan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti perbandingan operasi AND atau OR. Ini adalah mesin kalkulator dari CPU. Jadi alur dari ALU ini adalah menerima data dari register melalui bus, memprosesnya sesuai sinyal dari control unit, dan mengirimkan hasilnya kembali ke register atau memori utama melalui bus. Jadi
Yang selanjutnya, alur selanjutnya adalah register. Register ini fungsinya kumpulan memori berukuran sangat kecil tetapi kecepatan sangat tinggi di dalam CPU. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau alamat memori. Jadi, jenis registernya di sini seperti ini. PC atau program counter menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, ini kan PC-nya. IR atau general purpose-nya di sini menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Jadi, yang fungsi atau alur dari general purpose ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diolah oleh program. Jadi di sini maksudnya menyimpan data sementara, bukan disimpan secara langsung gitu, tapi sifatnya hanya sementara. Jadi data sementara yang sedang diolah program, penyimpanannya itu hanya sementara, bersifat sementara. Dan bus di sini bagian yang ini alurnya. Bus ini fungsinya jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen. Ini seperti jalan raya yang digunakan data dan sinyal untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, alur dari bus ini adalah berfungsi sebagai jembatan antara CPU, ALU, control unit, register, dan main memory. Bus membawa data, alamat memory, dan sinyal kontrol. Dan bagian yang ini, alur yang main memory ini adalah fungsinya tempat penyimpanan instruksi, program, dan data. Ini adalah memori yang lebih besar tetapi lebih lambat dari register. Jadi alurnya adalah menyimpan instruksi yang akan dieksekusi dan data yang akan diproses. CPU mengambil instruksi dari sini untuk dieksekusi dan menyimpan hasil akhir kembali ke sini. Nah, begitu ya penjelasannya. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Alur eksekusi dari instruksi. Jadi, di sini alur eksekusi instruksi atau instruction shell. Di sini siklus instruksi adalah proses dasar yang dilakukan oleh CPU untuk menjalankan sebuah program. Jadi, proses ini berulang terus-menerus dan terbagi menjadi 3 tahap utama. Jadi, tahapannya itu ada 3. Ini adalah tahap-tahapannya. Fetch, decode, dan execute. Fetch atau ambil. Di sini, fetch yang artinya adalah ambil. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama. Prosesnya dimulai dengan mengambil alamat instruksi berikutnya dari program counter atau PC, sebuah register khusus yang selalu menunjuk ke instruksi selanjutnya. Jadi, instruksi yang diambil kemudian itu disalin ke instruction register atau IR untuk diproses. Nah, begitu ya. Jadi, untuk selanjutnya, decode adalah setelah instruksi berada di IR, control unit mulai menafsirkannya. Jadi, unit ini memecah instruksi menjadi beberapa bagian-bagian yang dapat dimengerti oleh CPU. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi operasi apa yang harus dilakukan, misalnya penjumlahan, pengurangan, atau perpindahan data, dan data mana yang akan digunakan. Seperti itu. Kemudian, execute atau jalankan. Di sini, ini adalah tahap di mana instruksi benar-benar dijalankan berdasarkan hasil dari tahap decode, control unit, dan mengirimkan sinyal kontrol ke komponen-komponen yang relevan, seperti ALU atau bisa disebut juga arithmetic logic unit atau register. Data yang diperlukan diambil, operasi dilakukan, dan hasilnya disimpan kembali ke register atau memori. Jadi, setelah tahap execute selesai, siklus akan kembali ke tahap fetch untuk mengambil instruksi berikutnya. Proses ini berlanjut hingga semua instruksi dalam program
selesai dijalankan. Seperti itu ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan memori. Di sini, 1. Register. Fungsi dari register tersebut adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses secara langsung oleh CPU. Ini adalah memori yang paling dekat dengan inti prosesor, kecepatan. Paling cepat, jadi kecepatan dari register ini adalah paling cepat dari semua jenis memori. CPU dapat mengaksesnya dalam waktu non-detik. Ukurannya paling kecil, hanya mampu menampung beberapa bit atau bit data. Ukurannya seringkali menentukan arsitektur CPU, misalnya 32 bit atau 64 bit. Kemudian yang kedua, cache. Fungsinya ini berperan sebagai jembatan antara CPU dan RAM. Cache menyimpan salinan data dan instruksi yang sering digunakan dari RAM untuk mempercepat akses CPU. Jadi, kecepatan cache di sini sangat cepat namun lebih lambat dari register. Nah, kan dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang paling cepat itu dari semua jenis memori yaitu adalah register. Tapi cache ini membantu CPU menghindari menunggu data dari RAM yang lebih lambat. Ukurannya sangat kecil, berkapasitas dari beberapa kilobit hingga megabit, jauh lebih kecil dari RAM. Kemudian yang ketiga, RAM. Di sini Random Access Memory. Fungsinya memori utama komputer yang menyimpan program dan data yang sedang diaktifkan digunakan. Ini adalah ruang kerja CPU. RAM bersifat volatil. Artinya di sini semua data akan hilang saat komputer dimatikan dan kecepatannya cepat tapi jauh lebih lambat dari register dan cache. Ukurannya besar, biasanya berkapasitas gigabyte. Ini yang menentukan seberapa banyak aplikasi yang bisa dibuka bersamaan. Kemudian yang keempat yaitu ada ROM atau Read Only Memory. Fungsinya adalah menyimpan instruksi dasar yang tidak berubah seperti firmware atau BIOS yang diperlukan untuk memulai komputer atau booting. ROM bersifat non-volatil sehingga data tidak hilang saat listrik dimatikan. Jadi walaupun listriknya dimatikan itu datanya tidak mungkin hilang kalau kita memakai ROM atau Read Only Memory. Dan kecepatannya paling lambat di antara keempatnya. Jadi ROM ini sifatnya paling lambat di antara keempat perbandingan memori-memori ini. Karena fungsinya bukan untuk pemrosesan data yang cepat dan ukurannya pun itu sangat kecil, biasanya hanya beberapa megabyte atau MB, cukup untuk menyimpan instruksi booting. Jadi slide selanjutnya ini menjelaskan tentang, bayangkan ya, CPU Anda adalah seorang koki yang sedang memasak. Ini contohnya ya. Dapur ini diibaratkan sebagai cache. Ini adalah area kecil di sebelah koki dengan bahan-bahan yang paling sering digunakan. Contohnya seperti garam, merica, bumbu utama. Mengambil bahan dari sini sangat cepat. Nah, kemudian kulkas ini dibayangkan atau dicontohkan sebagai kulkas. Ini adalah tempat penyimpanan yang lebih besar tetapi lebih jauh dari koki. Koki harus berjalan ke kulkas untuk mengambil bahan. Seperti itu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, gudang bahan makanan, penyimpanan jangka panjang. Ini adalah tempat penyimpanan terbesar dan terjauh. Koki harus berjalan jauh untuk mengambil bahan. Setiap kali koki membutuhkan bahan, ia akan memeriksa dapurnya terlebih dahulu. Jika bahan ada di sana atau bisa disebut dengan Cheng-hit, proses memasak berjalan sangat cepat.
Jika tidak, atau cengmisnya, koki harus berjalan ke kulkas untuk mengambil bahan dan sambil jalan kembali. Ia akan menyimpannya juga di dapur untuk penggunaan berikutnya. Jadi dengan cara ini Cheng Memory mengurangi waktu tunggu CPU dengan menyimpan data yang sering diakses di lokasi yang sangat cepat. CPU tidak perlu terus-menerus mengakses RAM yang lebih lambat sehingga eksekusi program menjadi jauh lebih efisien dan cepat. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya jelaskan. Dan juga di sini saya mengambil sumber atau intinya saya mengambil informasi sumber dari ilmu atau penjelasan yang saya jelaskan tadi itu. Pertama, saya mengambilnya dari sumber Stallings W. 2018 Computer Organization and Architecture Designing for Performance 10 tahun version. Jadi ini ya referensinya saya mengambil dari sini yang pertama. Kemudian yang kedua saya mengambil dari Patterson dan Hennessy. Jadi saya mengambil dari dua sumber ya ilmu yang tadi itu. Jadi seumpamanya kalian ingin mendalami beberapa ilmu lainnya yang berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer, kalian bisa mencari sumber yang saya cantumkan di PPT ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.